Carut-marut kampung susun bayam jadi bukti Jakpro era Anies harus diaudit. Polemik kampung susun bayam belum juga selesai. Masalah demi masalah terus muncul sehingga warga tetap belum bisa menempati KSP. Kali ini, masalah kepemilikan lahan yang menjadi kendala. Untuk tanahnya itu masih berproses di BP, BUMD DKI Jakarta dalam rangka imbreng. Pemprov akan mengimbrengkan tanah seluas 23 hektar ke Jakpro, tapi harus tunggu persetujuan DPRD DKI. Jadi Dispora sekarang masih mencatat sebagai aset kami, kata Kepala Seksi Prasarana dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Fikri Hidayat. Imbreng adalah proses penyerahan modal dalam bentuk aset. Dalam hal ini, pihak Dispora DKI akan menyerahkan aset tanah tempat berdirinya KSP kepada PT Jakarta Propertindo. Proses ini dilakukan karena KSP termasuk dalam kawasan Jakarta International Stadium yang memiliki luas total 23 hektar. Mengapa proses ini baru dilakukan sekarang? Bukankah JIS sudah dibangun lama? Bukankah KSP sudah diresmikan sejak Oktober lalu? Mengapa proses imbreng ini tidak dilakukan sebelum KSP atau JIS diresmikan? Mengapa ada janji kepada warga bahwa KSP akan bisa segera ditempati kalau ada kendala ini? Bisa jadi masih banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kendala kepemilikan ini. Yang jelas kendala ini membuktikan bahwa ada masalah dalam sistem kerja di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakpro. Di zaman gubernur yang lengser Oktober lalu, ini catatan penting karena Jakpro mempunyai banyak proyek besar di DKI Jakarta. Bisa saja proyek-proyek besar itu bermasalah. Tanda-tandanya sih memang ada. Ada JIS yang sampai sekarang belum pernah dipakai untuk pertandingan sepak bola resmi. Pagar tribun penonton pun rubuh ketika pertama kali digunakan untuk pertandingan persahabatan. Sistem keamanan dan penonton pun dipertanyakan, sehingga JIS dianggap belum memenuhi standar FIFA. Bukankah JIS dibangun dengan dana besar? Mengapa kualitasnya tidak sesuai harganya? Ada pula pembangunan ITF Sunter yang tidak kunjung selesai. Dana sudah diberikan kepada Jakpro, tetapi tidak ada perkembangan dalam pembangunan tempat pengolahan sampah itu. Berbagai alasan dilontarkan untuk menghindari cap mangkrak kemana dana yang sudah digelontorkan itu. Yang paling fenomenal, tentu saja penyelenggaraan Formula E, ajang internasional yang disebut sukses luar biasa, serta meraih untung besar ini, sampai sekarang belum ada laporannya. Balapannya sendiri sudah selesai sejak bulan Juni 2022, tetapi laporannya tidak kunjung selesai. Kalau sukses dan untung besar, pasti laporan juga tidak susah kan? Dari sini saja ada indikasi korupsi. Mengapa KPK tidak segera bertindak? Permasalahan di 3 proyek besar itu semakin menegaskan bahwa kinerja Jakpro memang buruk. Carut-marut KSP hanyalah satu di antaranya. Rasanya perlu audit berbagai proyek Jakpro secara seksama agar semua jelas dan tidak digunakan sebagai ajang pemulis diri mantan gubernur yang sedang sibuk safari politik. Pura-pura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Polemik kampung susun bayam belum juga selesai. Masalah demi masalah terus muncul sehingga warga tetap belum bisa menempati KSP. Kali ini, masalah kepemilikan lahan yang menjadi kendala. Untuk tanahnya itu masih berproses di BP, BUMD DKI Jakarta dalam rangka imbreng. Pemprov akan mengimbrengkan tanah seluas 23 hektar ke Jakpro, tapi harus tunggu persetujuan DPRD DKI. Jadi Dispora sekarang masih mencatat sebagai aset kami, kata Kepala Seksi Prasarana dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Fikri Hidayat. Imbreng adalah proses penyerahan modal dalam bentuk aset. Dalam hal ini, pihak Dispora DKI akan menyerahkan aset tanah tempat berdirinya KSP kepada PT Jakarta Propertindo. Proses ini dilakukan karena KSP termasuk dalam kawasan Jakarta International Stadium yang memiliki luas total 23 hektar. Mengapa proses ini baru dilakukan sekarang?
Bukankah JIS sudah dibangun lama? Bukankah KSP sudah diresmikan sejak Oktober lalu? Mengapa proses imbreng ini tidak dilakukan sebelum KSP atau JIS diresmikan? Mengapa ada janji kepada warga bahwa KSP akan bisa segera ditempati kalau ada kendala ini? Bisa jadi masih banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kendala kepemilikan ini. Yang jelas kendala ini membuktikan bahwa ada masalah dalam sistem kerja di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakpro. Di zaman gubernur yang lengser Oktober lalu, ini catatan penting karena Jakpro mempunyai banyak proyek besar di DKI Jakarta. Bisa saja proyek-proyek besar itu bermasalah. Tanda-tandanya sih memang ada. Ada JIS yang sampai sekarang belum pernah dipakai untuk pertandingan sepak bola resmi. Pagar tribun penonton pun rubuh ketika pertama kali digunakan untuk pertandingan persahabatan. Sistem keamanan dan penonton pun dipertanyakan, sehingga JIS dianggap belum memenuhi standar FIFA. Bukankah JIS dibangun dengan dana besar? Mengapa kualitasnya tidak sesuai harganya? Ada pula pembangunan ITF Sunter yang tidak kunjung selesai. Dana sudah diberikan kepada Jakpro, tetapi tidak ada perkembangan dalam pembangunan tempat pengolahan sampah itu. Berbagai alasan dilontarkan untuk menghindari cap mangkrak kemana dana yang sudah digelontorkan itu. Yang paling fenomenal, tentu saja penyelenggaraan Formula E, ajang internasional yang disebut sukses luar biasa, serta meraih untung besar ini, sampai sekarang belum ada laporannya. Balapannya sendiri sudah selesai sejak bulan Juni 2022, tetapi laporannya tidak kunjung selesai. Kalau sukses dan untung besar, pasti laporan juga tidak susah kan? Dari sini saja ada indikasi korupsi. Mengapa KPK tidak segera bertindak? Permasalahan di 3 proyek besar itu semakin menegaskan bahwa kinerja Jakpro memang buruk. Carut-marut KSP hanyalah satu di antaranya. Rasanya perlu audit berbagai proyek Jakpro secara seksama agar semua jelas dan tidak digunakan sebagai ajang pemulih diri mantan gubernur yang sedang sibuk safari politik. Pura-pura begitu menurut saya. Anda bagaimana?